Dulu para ulama kita itu dilatih bahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak era sahabat, bersamaan dengan mereka menuntut ilmu itu diajarkan kesiapan diri untuk menerima ilmu. Sehingga Anda bisa cek hampir semua komentar para sahabat yang belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, komentarnya itu selalu 3 bagian ini. Kami belajar ilmu, adab dan amal bersamaan. Misal, hadis-hadis tentang riwayat Al-Quran, seperti hadis yang didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya nomor hadis 5027. Itu sanadnya tersambung kepada Abu Abdurrahman dan tersambung lagi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Abu Abdurrahman As-Sulami itu generasi tabi'in, tidak ketemu Nabi. Belajarnya dari salah satunya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan hampir 20 kalangan sahabat yang mereka itu langsung belajar dari Nabi. Apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami? Kata beliau begini, akhadhtul Qur'ana an aqwamin. Saya itu belajar Quran secara bersanad, talaqi, kepada segolongan sahabat, bukan 1-2 orang. Tidak pernah aku belajar dari mereka melampaui 5 ayat, paling banyak itu ke 10 ayat. Maka kami belajar bacaannya, kami menghafalkan ayatnya dan mengamalkan isinya. Setelah mampu mengamalkan isinya, baru berpindah kepada ayat berikutnya. Komentar terakhirnya, maka kami belajar Quran, ilmu dan amal secara bersamaan. Jadi dulu orang kalau belajar 1 ayat itu dalam Al-Quranul Karim, karena siap dirinya menerima Quran, sudah kokoh jiwanya menerima Quran, itu bukan sekedar ayatnya dibacakan masuk pada dirinya dia hafal, tidak. Terdorong dirinya untuk paham. Ini apa maksud ayat ini? Setelah paham, itu segera mengamalkan. Makanya para sahabat tuh paling senang kalau ada ayat turun. Begitu ayat turun, perkataan pertama mereka, sami'na wa ata'na. Maka dipujilah kalimat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an, disandingkan dengan sifat-sifat para nabi, para rasul yang cepat menerima wahyu Allah dengan begitu gembira dan senang. Sekalipun mereka ini bukan nabi dan rasul. Tapi karena cintanya pada rasul, cintanya pada ayat Al-Qur'an, begitu ayat turun, itu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Coba di ayat 285 di surah Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Terus kan? Kullun amana billahi wa malaikatihi. Kemudian terus la nufarriqu baina ahadim wa qalu sami'na. Ayat-ayat yang diturunkan dalam konteks ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerima dengan gembira, Nabi menerima dengan senang. Orang-orang yang ikut dengan Nabi, yang cinta dengan Nabi, yang senang dengan Nabi, yang ingin mengikuti petunjuk Nabi, wal mu'minun, dilekatkan pakai waw athaf. Begitu pula rasa yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu seharusnya ketika menerima ilmu, menerima Quran, itu hatinya lapang dan senang. Saking lapangnya dia mengatakan, sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati. Itu enggak mudah, Pak, Bu, mendapatkan level itu. Jadi ketika ayatnya turun, saking gembiranya, sami'na, kami dengar ya Allah, wa ata'na, kami akan langsung taati. Enggak mudah itu. Ya, sekarang kan ada perantara tuh. Sebelum wa ata'na, nanyaina dulu. Sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami klarifikasi dulu. Kenapa ayatnya begitu ya? Betul kan? Kenapa perintahnya harus begitu? Kenapa subuh 2 rakaat? Nah, karena hatinya belum siap. Ya, kalau ilmu nggak ada masalah. Anda bertanya karena ingin tahu untuk menambah pengetahuan, tidak ada masalah. Tapi ketika turun ayat hanya untuk diperdebatkan, itu persoalan. Tidak berujung. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap penuntut ilmu itu menyiapkan dirinya, menyiapkan hatinya, menyiapkan akalnya, sehingga ketika ilmu disampaikan keberkahannya luas. Bukan hanya pandai untuk dihafal, tapi juga mudah untuk dipahami dan diamalkan dalam kehidupan. Sahabat Kiai Hasyim Al-Asy'ari
itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau pernah mengajarkan surat Al-Ma'un, singkat dan padat. Itu sebelum mengajar Bapak Ibu sekalian, itu sudah menyiapkan harta terbaiknya, ada di kantongnya. Kemudian begitu menjelaskan tafsirnya Al-Ma'un ini, itu langsung mengeluarkan uang yang ada di kantongnya, barang-barang terbaiknya untuk dipraktekkan sesuai dengan kandungan ayat dan suratnya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil alladzina hum an salatihim alladzina hum wa yamna'unal ma'un wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi, share, berbagi dengan apa yang paling berguna. Maka beliau mengeluarkan yang paling berguna di kantongnya, langsung kemudian disiapkan, dibagikan sesuai dengan spirit ayatnya. Dari situlah lahir panti asuhan, dari situ lahir sekolah, dari satu ayat. Anda bayangkan, dulu ngajinya begitu. Nah, kita kehilangan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumin qaum, hei orang-orang beriman jangan saling mencela. Buktinya banyak mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan banyak bikin hoax juga. Nah, berarti ada yang kurang itu. Padahal ayatnya hafal. Qul huwallahu ahad, tapi bisa mengatakan di lisannya semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ayatnya hafal, tapi tidak berkah. Ya, tapi tidak berkah. Berarti ada yang keliru. Pintar iya, tapi berkah belum tentu.